Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wa ayyatuhal akhwat, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kita Al-Aqidah At-Tahawiyah, dan ini merupakan kajian terakhir dari Aqidah Tahawiyah insyaallah taala. Ya, karena sekarang kita di penghujung kitab, pada penutupan kitab. Berkata Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala, setelah menyampaikan akidah ahlul hadis, akidah salafus salih, baik tentang iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik yang berkaitan iman kepada malaikat, pada kitab, kepada hari akhir, dan kaidah-kaidah akidah salaf yang lain, beliau mengatakan, fahada dinuna, inilah keyakinan kami, inilah agama kami, wa'tiqaduna, dan i'tiqad kami, akidah kami, keyakinan kami, zahiran wa batina, baik yang zahir maupun yang batin, yakni terang-terangan. Apa yang kami yakini di dalam kitab ini, itulah keyakinan kami secara zahir dan secara batin. Kami tidak munafik. Kami tidak seperti orang-orang Syiah mungkin yang melakukan apa? Taqiyah. Mengatakan apa yang tidak diyakini di dalam hatinya. Ya. Tetapi kami belak-belakan, kami terang-terangan. Karena akidah Islam adalah akidah yang terang-terangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, taraktukum ala bayda nakiyah lailuha kanahariha la yazihu anha illa halik. Saya tinggalkan kalian di atas agama yang terang, malamnya seperti siangnya, tidak menyimpang darinya kecuali orang yang sesat. Oleh karenanya seorang muslim harus bangga dengan akidah yang dia anut. Dia harus bangga dengan Islam yang dia peluk. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Adakah yang lebih baik ucapannya daripada orang yang mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala dan dia beramal saleh dan dia mengatakan dengan bangganya, saya adalah termasuk orang-orang Muslim, orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang berserah diri kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa nahnu bara'un ila Allah, dan kami berlepas diri kepada Allah Subhanahu wa taala min kulli man khalafa alladhi dzakarna wa bayyana. Dan kami berlepas diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap pemikiran, setiap keyakinan yang menyelisihi apa yang kami sebutkan dan apa yang kami terangkan di dalam kitab ini. Dari akidah-akidah yang menyimpang, dari akidah salaf, dari akidah ahlul hadis, kami berlepas diri. Ya, karena termasuk akidah di dalam Islam adalah al-wala wal bara, cinta dan benci, loyal dan berlepas diri, loyal kepada tauhid dan ahli tauhid, dan berlepas diri dari syirik dan ahli syirik, cinta kepada Islam dan ahli Islam, dan benci kepada orang-orang yang menyelisihinya sesuai dengan kadar penyimpangannya. Ya. Dan dari sini ayyuhal ikhwah, tatkala kita dituntut untuk bangga dengan akidah kita, tegar dengan akidah kita, maka selayaknya bagi kita untuk mendakwahkannya kepada yang lain.
Seperti dalam ayat yang telah kita sebutkan tadi. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Ya, di samping kita beramal, di samping kita bangga dengan akidah kita yang telah kita pelajari, ya, maka hendaknya kita dakwahkan kepada yang lain. Oleh karenanya termasuk kunci kebahagiaan dan kunci kesuksesan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr dan disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi dalam Al-Usulus Salasah adalah apa? Ya, yang pertama adalah al-ilm. Yang kedua adalah al-amalu bih. Yang ketiga adalah ad-da'watu ilaih, dan yang keempat as-sabru 'alal adafi. Yang pertama adalah berilmu. Kita mempelajari, termasuk mempelajari akidah, karena ini adalah ilmu yang paling utama untuk dipelajari. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah mengamalkannya dengan meyakininya di dalam hati kita. Ya. Kemudian dan yang ketiga adalah mendakwahkannya. Ya. Oleh karena itu perlu bagi kita setelah kita belajar akidah ini, kita dakwahkan. Kita ajarkan kepada keluarga kita, kepada teman kita, kepada masyarakat kita. Ya. Ballighu anni walau ayah. Sampaikan dariku sekalipun itu hanya satu ayat. Dan satu hal penting ayyuhal ikhwah yang perlu kami ingatkan di sini, bahwa dakwah kepada manusia, dakwah kepada masyarakat kita, kepada keluarga kita, ya, enggak harus dengan ceramah, enggak harus dengan khutbah, ya, enggak harus. Dengan sentuhan akhlak kita, dengan perilaku kita yang indah, itu pun juga termasuk apa? Dakwah. Dan ini perlu diperhatikan oleh para penuntut ilmu. Bahwa dakwah enggak harus antum misalkan harus nunggu jadi seorang ustadz, nunggu sebagai seorang khatib, tidak. Ya. Apa yang kita mampu, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya, termasuk dengan sentuhan akhlak kita, perilaku kita yang indah, itu pun termasuk dakwah. Bukankah ya, negeri kita ini, negeri Indonesia, masuknya agama Islam adalah dengan sentuhan akhlak. Ya, dengan sentuhan akhlak yang dilakukan oleh para pedagang, ya, yang berdagang secara dan menunjukkan akhlak yang mulia, sehingga banyak masyarakat kita yang tertarik dengan agama Islam. Ya. Dan banyak ayyuhal ikhwah di negara-negara Eropa, ya, banyak di antara mereka yang masuk Islam hanya karena tertarik dengan perilaku dan akhlak seorang muslim. Pernah ada diceritakan di Jerman, ada seorang ibu menyekolahkan anaknya di sekolahan muslim, padahal dia adalah agamanya kafir. Ya, anaknya disekolahkan di sekolahan Islam. Anaknya daftar, tapi daftar sendiri. Mana orang tuamu? Di luar. Dia nggak mau kesini, malu. Akhirnya ditemui sama ustadznya, ternyata dia di luar. Ibu kenapa nggak masuk? Saya bukan non muslim, kami bukan muslim, ya. Kami nggak bisa masuk di masjid, ya, yang suci ini. Beneran ibu mau masukkan anaknya ke sekolahan kami? Padahal ibu bukan Islam? Ya. Apa sebabnya? Ya, sebabnya adalah ayyuhal ikhwah, dia mengatakan karena saya melihat tetangga saya, dia seorang muslim, anaknya begitu bakti kepada orang tuanya. Anaknya begitu beradab dan berakhlak kepada orang tuanya. Dan saya tidak pernah mendapati orang Islam yang mana mereka naruh orang tuanya di panti jompo. Mereka begitu menghormati ibu-ibu mereka. Mereka begitu menghormati orang tua mereka. Dan saya ingin anak saya memperlakukan saya, ya, seperti, ya, orang-orang muslim yang saya lihat. Lihat bagaimana asar pengaruh, ya, kepribadian, akhlak, adab, ya, ini bisa menyentuh hati orang-orang untuk memeluk agama Islam. Oleh karenanya seorang penuntut ilmu
harus memperhatikan akhlak, harus memperhatikan adab, ya, karena ini juga termasuk bagian dari dakwah, ya, termasuk bagian dari dakwah. Taib. Kalau ada yang mengatakan, Syekh di sini mengatakan, kami berlepas diri dari semua pemikiran yang menyelisihi apa yang kami sebutkan. Bukankah dalam sebagian masalah kecil Imam At-Tahawi tergelincir, salah, seperti tentang masalah apa? Iman dulu. Kita katakan, ya, dengan ucapan Imam Syafi'i rahimahullah, abawahu ayyutimma kitaban illa kitabah. Allah enggan untuk menyempurnakan sebuah kitab kecuali hanya kitabnya, yaitu Al-Quran. Tidak ada sebuah kitab selain Al-Quran yang sempurna. Oleh karenanya, walaupun Imam At-Tahawi begitu yakin bahwa kitab akidah yang beliau tulis ini adalah akidah salafus saleh, akidah ahlul hadis, ya, siapapun yang menyimpang dari akidah ini maka kami berlepas diri darinya, kita katakan, ya, tidak ada yang sempurna selain dari Al-Quran. Ada beberapa permasalahan yang beliau tergelincir, tapi itu hanya sebagian kecil, dan yang menjadi patokan adalah hukum, ya, dalam menentukan sebuah hukum yang menjadi patokan itu adalah yang paling banyak, ya, an-nadiru la hukmalah, kata para ulama. Yang sedikit, jarang, itu nggak ada hukumnya. Dan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah seringkali dalam masalah ini beliau membawakan sebuah hadis, idza balaghal ma'u kullatain lam yahmilil khubuth. Apabila air itu sudah mencapai 2 kullah, maka, ya, dia tidak akan najis. Ya, air lautan itu walaupun kena najis tapi enggak berubah dari kesuciannya. Enggak akan ada yang bisa merubahnya. Ya, demikian juga seorang alim. Kalau dia lebih banyak kebaikannya, lebih banyak benarnya, lalu kemudian tergelincir 1-2 permasalahan, maka ini tidak membahayakannya, ya, tidak mempengaruhinya. Walaupun yang salah tetap diluruskan, tapi bukan berarti kemudian kita sesatkan, kemudian kita bid'ahkan, kita mengatakan dia menyimpang, tidak. Karena tidak ada yang selamat, tidak ada yang maksum, ya, di dunia ini selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Adz-Dzahabi seringkali beliau mengatakan dalam Syiar A'lamun Nubala ketika menyampaikan tentang biografi para ulama lalu tergelincir dalam sebagian masalah, beliau mengatakan, ya, tidak ada yang selamat walaupun dia adalah seorang alim. Namun kata beliau, andaikan, ya, setiap orang alim yang tersesat atau yang salah tergelincir dalam suatu masalah lalu kita sesatkan, kita bid'ahkan, maka tidak ada seorang ulama pun di muka bumi ini. Karena semua ulama pasti punya salah. Kullu bani adama khata. Ya, termasuk para ustadz juga, para dai, ya, tidak ada yang maksum. Mereka juga kadang tergelincir. Namun seorang penuntut ilmu harus pandai menyikapinya. Kalau memang yang paling banyak adalah benarnya, maka kesalahan yang sedikit itu tidak, ya, menjadikan dia tersesat, tidak menjadikan dia kemudian dikeluarkan dari barisan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini ayul emah kaidah yang sangat penting untuk dipahami. Karena mengeluarkan seorang dari garis Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan suatu hal yang remeh. Al-Khallal meriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullahu taala bahwa beliau mengatakan, ihrajur rajuli minas sunnati syadid. Mengeluarkan seorang dari sunnah itu adalah suatu hal yang berat. Jadi enggak gampang. Ya. Nah, lalu kata beliau mengakhiri kitabnya, wa nas'alullaha ta'ala, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala an yuthabbitana 'alal iman, agar Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita semuanya di atas iman, di atas akidah yang mulia ini, yaitu akidah salaf as-salih, akidah ahlul hadis, akidah ahlus sunnah wal jamaah. Allahumma amin, amin, amin. La arda biwahidatin wa yahtimalana bihi, dan agar Allah Subhanahu wa taala menutup kita semuanya dengan akidah, dengan iman, dengan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun,
Jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan apa? Islam, di atas tauhid. Kalau Al-Qur'an dimulai dengan tauhid dalam surat Al-Fatihah, ya, bahkan pembagian tauhid, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu mencakup 3 macam tauhid. Dan diakhiri dengan, ya, surat An-Nas yang berisi dengan tauhid, itu memberikan isyarat apa? Memberikan isyarat kepada kita, pelajaran kepada kita, bahwa sebagaimana kita memulai hidup ini dengan tauhid, maka hendaknya kita akhiri, kita tutup hidup ini dengan tauhid. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Wa ya'simana minal ahwa'il muhtalifah. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dari hawa nafsu yang bermacam-macam. Al-hawa, ya, tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai celaan. Ibnu Abbas mengatakan, ya, la yadhkurullahu al-hawa fi kitabih illa dhammah. Allah tidak menyebutkan hawa nafsu di dalam Al-Qur'an kecuali untuk mencelanya. Jadi kita berlindung kepada Allah dari hawa nafsu. Wal ara'il mutafarriqah, dan pemikiran-pemikiran yang bermacam-macam. Wal madzahibir radiyah, ya, dan sekte-sekte, aliran-aliran yang sesat. Dan betapa banyak pada zaman kita sekarang ini. Ya. Hanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada Allah ketegaran, kemantapan agar kita tidak disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahmatullahi, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hati ini selalu apa? Berganti-ganti. Summiyal qalbu qalban litaqallubi. Kalbu, hati itu disebut kalbu karena yataqallab. Ya, apa? Sering berganti-ganti. Sering berubah-ubah. Oleh karenanya, di antara doa Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada kita, beliau selalu mengucapkan apa? Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkan hatiku ini yang berubah-ubah ini di atas ketaatan kepadamu. Selamatkan dia, ya, dari 2 penyakit, yaitu penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Ini 2 penyakit hati ini. Ya, penyakit hati dalam Al-Qur'an itu ada 2 macam. Yang pertama adalah syubhat. Seperti dalam surat Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka terdapat penyakit. Penyakit apa ini? Penyakit syubhat, keraguan, kerancuan. Ya, karena ayat ini tentang orang-orang munafik. Ya, seperti kerancuan-kerancuan pemikiran pada zaman kita sekarang. Aliran-aliran yang bermacam-macam. Contohnya kata beliau di sini, mislal musyabbiha wal mu'tazila wal jahmiyah wal jabariyah wal qadariyah wa ghairihim. Seperti kelompok musyabbiha yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Wal mu'tazila, orang-orang mu'tazila yang mengandalkan akalnya, yang ahli filsafat. Ya. Wal jahmiyah, dan orang-orang jahmiyah. Nah, yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini panjang kalau mau diuraikan. Tetapi 1 poin penting yang perlu digarisbawahi, bahwa kata-kata Mu'tazilah, Jahmiyah, ayyuhal ikhwah, yang diperingatkan oleh para ulama itu bukan berarti kemudian hanya ada pada zaman dahulu saja. Sekarang kan nggak ada kelompok namanya Jahmiyah, Mu'tazilah. Sekarang semuanya sudah berubah topengnya, berubah bajunya. Ya. Orang kalau dibilangin, oh ini Jahmiyah, ini Mu'tazilah, mana nggak ada kelompok sekarang namanya Jahmiyah, Mu'tazilah. Semuanya sudah berubah, casingnya sudah berubah, tapi dalamannya, pemikirannya tetap sama. Ya, orang-orang Mu'tazilah misalkan pada zaman kita sekarang seperti yang diwakili oleh Hizbut Tahrir misalkan, mereka menamakan diri mereka Hizbut Tahrir, tapi pemikirannya Mu'tazilah. Ya, pemikirannya Mu'tazilah.
Orang-orang liberal, ya, orang-orang ahli filsafat, mereka mungkin kalau dibilangin Jahmiyah, Mu'tazilah marah, nggak mau. Tapi pemikiran, ya, yang mereka adopsi, pemikiran yang mereka kembangkan adalah pemikiran sesat Jahmiyah dan Mu'tazilah. Oleh karena ya ikhwan, tatkala kita belajar akidah, tatkala kita membaca ucapan para ulama, ini adalah Jahmiyah, ini adalah Mu'tazilah, ini bukan berarti kemudian hanya ada pada zaman dahulu saja. Sampai pada zaman kita sekarang pun ini masih ada, cuma telah berubah namanya. Kita punya kaidah yang disebutkan oleh para ulama, al-ibratu bil haqa'iq la bil asma. Yang menjadi patokan itu adalah hakikatnya, bukan nama. Khamr sekarang sudah enggak khamr lagi namanya. Narkoba, whisky, brandy, ya, toa, ya, atau apalah namanya. Tapi bukan berarti kemudian itu bukan khamr. Rasulullah jauh-jauh hari sudah mengatakan, la ya'tiyanna nasun min ummati yasrabunal khamra wa yusammunahu bighairi ismih. Akan ada suatu pada zaman nanti manusia yang minum khamr tapi namai khamr bukan dengan khamr. Ganti nama. Dan ini pada zaman kita sekarang banyak label-label syariat, label-label islami disematkan kepada hukum-hukum yang bertentangan dengan syariat dan Islam. Demokrasi dibilang demokrasi Islam. Demonstrasi dibilang demonstrasi Islam. Ya, pacaran dibilang pacaran Islami. Ya kan? Apalagi? Ya, riba dibilang bunga. Wah, indah sekali. Ya, bunga. Ya kan? Nah, perubahan-perubahan nama. Perubahan-perubahan nama syariah, Islami, tapi ternyata bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan syariah. Maka seorang talibul ilm, seorang penuntut ilmu yang cerdas tidak tertipu dengan nama. Ya, tidak tertipu dengan nama. Betapa banyak nama tidak sesuai dengan hakikatnya. Ya. Nah. Kemudian kata beliau, minal ladzina khalafus sunnata wal jamaah, dari golongan-golongan sekte-sekte, aliran-aliran yang bertentangan atau menyelisihi sunnah dan jamaah. Makna sunnah dan jamaah sudah pernah kita bahas. Ya. Nah, dan ini terutama di zaman kita ini, khususnya juga di negeri kita ini, banyak sekali aliran-aliran, pemikiran-pemikiran, banyak sekali aliran-aliran sesat. Ya, bahkan ada buku aliran sesat di Indonesia. Mau model apa saja, aliran yang bagaimana, ada semuanya di Indonesia. Mau cari Ahmadiyah yang mengatakan ada Nabi setelah Nabi Muhammad, ada. Mau cari Syiah yang mengkafirkan para sahabat, para istri Nabi, yang menghalalkan nikah mut'ah, ada. Bahkan berkembang pada zaman kita sekarang. Mau cari Bahaiyah, ya, agama yang dikafirkan oleh para ulama, yang mengingkari haji, mengingkari puasa, mengingkari sholat, ada. Ya, bahkan konon mau direstui di Indonesia, ya, tapi digugat. Nah, mau cari kebatinan, kejawen yang nggak mau, yang cuma mengatakan sholat itu yang penting iling, ingat, ada. Ya. Nah, jadi semua pemikiran kayaknya ada di Indonesia ini. Mau cari yang model bagaimana? Oleh karenanya seorang penuntut ilmu, ya, harus mengokohkan dengan ilmu, dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terselamatkan dari pemikiran-pemikiran atau golongan-golongan yang tersesat tersebut. Wa halafudz dhalalah, dan mengikuti kesesatan. Wa nahnu minhum bara, kita berlepas diri dari mereka. Inilah al-wala'u wal bara, cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuma mengatakan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita juga menggandeng, ya, apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita cinta kepada Allah, maka kita akan mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan mencintai orang yang dicintai oleh Allah dan membenci orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana kita mengaku cinta kepada Allah kalau kita mencintai orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, ini sangat bertentangan. Rasulullah SAW bersabda, "Ausaku ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Ikatan iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah. Kita mencintai para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat itu radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka dicintai oleh Allah, diridhai oleh Allah. Kita mencintai para nabi karena mereka dicintai oleh Allah. Kita mencintai orang-orang yang beriman, orang-orang soleh karena mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita membenci orang-orang kafir, membenci orang munafik karena mereka dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kita selalu berputar bersama kecintaan dan kebencian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ayyul ikhwah. Nah, jangan kita mengatakan cinta kepada Allah tapi membenci orang yang dicintai Allah, seperti orang-orang Syiah. Ya, para sahabat yang dicintai oleh Allah malah mereka musuhi. Mereka kafirkan, mereka laknat. Termasuk kemarin pada pesta Karbala tanggal 9 Asyura yang seharusnya puasa toh? Puasa Asyura yang disyariatkan. Orang-orang Syiah mereka memilih enggak puasa untuk pesta Asyura. Ya, yang di dalam pesta ini terdapat caci maki dan laknat kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini sudah mulai ada di Indonesia. Diadakan dan dilindungi. Ya, walaupun ada yang memprotes tapi dijaga juga tetap. Ya. Jadi seperti ini orang-orang yang terbalik. Orang-orang yang seharusnya dicintai malah dibenci. Orang-orang yang seharusnya dibenci malah dicintai. Orang Syiah itu mereka malah mengkultuskan, mengagungkan Abu Lu'lu' al-Majusi. Seorang sudah jelas Majusi, pembunuh Khalifah Umar bin Khattab, malah diagung-agungkan. Kuburannya malah dimintain berkahnya, ngalah berkah. Ini orang-orang kalau sudah terbalik otaknya seperti ini. Orang yang dibenci oleh Allah malah dicintai. Orang yang dicintai oleh Allah malah dibenci. Ya. Nah, makanya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita diselamatkan oleh Allah dari pemikiran-pemikiran yang sesat tersebut. Wahum indana dhalalun wa ardiya. Mereka menurut kami adalah orang-orang yang sesat dan orang-orang yang hina. Wabillahil ismatu wat taufiq. Hanya dengan Allah Subhanahu wa taala ya at-taufiq. Baik. Dalam ucapan Imam At-Tahawi di sini, ayyuhal ikhwah, ada beberapa poin penting yang bisa kita ambil faedah. Yang pertama adalah pentingnya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau mengatakan wa nas'alullah an yusabbita 'alal iman. Ini doa. Kita mohon kepada Allah agar menetapkan kita, menegarkan kita di atas iman. Ini doa. Jadi doa ini penting, ya. Maka sewajibnya bagi kita ayyuhal ikhwah untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Karena syubhat-syubhat pada zaman kita sekarang begitu kencang. Pemikiran-pemikiran yang sesat begitu banyak, ya, dan menyebar. Dahulu Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam Syiar A'lamun Nubala tatkala mengomentari ucapan-ucapan para ulama ussalaf yang menganjurkan kita untuk menjauhi ahlul bid'ah, kata beliau, kana as-salafu ala hadha li'anna al-quluba dha'ifah wasyubaha khattafah. Demikianlah wasiat para ulama agar kita menjauhi bid'ah dan ahlul bid'ah. Kenapa? Kata beliau, li'annal quluba dha'ifah. Karena hati itu apa? Lemah. Wasyubaha khattafah, dan syubhat itu kencang menerpa. Ya. Kalau bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kita bisa saja apa? Berubah. Dan kita ayyuhal ikhwah enggak boleh merasa aman dengan diri kita.
Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam saja, bapaknya ahli tauhid, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, berdoa kepada Allah, jauhkan saya dan anak keturunan saya dari menyembah berhala. Itu Nabi Ibrahim. Nabi, bahkan orang yang telah teruji sukses ya tauhidnya. Sekalipun demikian, beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindarkan dari kesyirikan. Lantas pantaskah kita yang kerdil ini, yang lemah ini kemudian merasa aman? Ya, kita sudah belajar, enggak mungkin kayaknya berubah. Ya. Kita enggak boleh merasa aman. Wa man ya'manul bala ba'da Ibrahim, kata Ibrahim At-Taimi. Ya, siapakah yang merasa aman dari bala, dari syirik, dari berubahnya akidahnya setelah Ibrahim? Ibrahim saja enggak merasa aman. Ya, apalagi kita. Bahkan ayyuhal ikhwah, sejarah telah mencatat ada para tokoh-tokoh ahlul ilm, ahlus sunnah wal jamaah yang dahulunya dikenal kuat di dalam ilmu sunnah, tapi ternyata mereka apa? Berubah. Ada. Sekalipun jarang, tapi ada. Kita kenal Imran bin Hittan. Ya, seorang yang dahulunya adalah ulama ahlus sunnah wal jamaah, namun berubah menjadi khawarij gara-gara nikah sama wanita khawarij, kepincut sama akhwat khawarij, akhirnya dia yang berubah, pengennya ngerubah, tapi ternyata kebalik, dia yang ngerubah. Makanya kalau cari akhwat jangan gegabah, harus selektif, ya, jangan jual murah cinta. Nah, ya, taib. Ya, sampai Imran bin Hittam ini malah memuji siapa? Pembunuh Ali bin Abi Thalib. Ya dharbatan min taqiyyin ma arada biha. Ya. Alangkah indahnya sabetan pedang seorang yang bertakwa. Bayangkan, Ibnu Muljam, seorang yang pembunuh Ali bin Abi Thalib, dibilangin apa? Seorang yang bertakwa. Alangkah indahnya sabetan pedang seorang yang bertakwa. Ya, yang dia tidak mengharapkan kecuali ya ridha kepada ridha Allah Subhanahu wa taala tatkala membunuh Ali bin Abi Thalib. Sampai seperti itu. Ya, sampai seperti itu. Yang kedua juga contoh yang lainnya Abdullah Al-Qasimi. Abdullah Al-Qasimi ini adalah seorang ulama ya yang dikenal, bahkan punya buku-buku pembelaan kepada hadis, pembelaan kepada dakwah salafiyah. Tapi di akhir hayatnya dia menjadi zindiq. Dia menjadi zindiq. Ya, ini menunjukkan kepada kita ayyuhal ikhwah bahwa seorang tidak boleh merasa aman. Ya, kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara faedah dari ucapan beliau ini adalah anjuran kepada kita agar kita tegar. An yusabbitana 'alal iman. Tegar di atas keimanan. Dan tentu kita semuanya yang telah mendapatkan hidayah ini, ilmu, amal, dakwah, ya, telah merasakan manisnya iman, telah merasakan indahnya sunnah ini, tentu kita pengen agar kita bisa tegar, bisa istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna wa summas taqam. Qul amantu billah summas taqim. Katakanlah saya beriman dan istiqomahlah. Ya, maka hendaknya kita istiqomah. Bagaimana caranya istiqomah? Ada beberapa cara yang sudah disebutkan para ulama, tapi yang paling penting mungkin ya, yang pertama ayyuhal ikhwah ilmu Al-Qur'an dan ilmu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama ya ilmu tentang akidah. Jangan pernah bosan. Jangan pernah merasa malas untuk belajar ilmu, terutama ilmu akidah, ilmu tauhid. Sampai ajal menjemput kita harus selalu belajar akidah, belajar tauhid. Ya, karena kita tidak bisa ayyuhal ikhwah membedakan mana yang hak dan mana yang batil kalau tanpa ilmu. Kayak kalau antum lampu mati, antum nggak bisa membedakan. Ya, mana jalan, mana ya lubang. Akhirnya kesandung. Tapi kalau ada sinar, ada lampu, antum akan bisa berjalan dengan benar. Oleh karenanya
Dahulu seorang pemuda diceritakan oleh Nabi bahwa ada seorang pemuda di akhir zaman yang akan menantang Dajjal. Tatkala disuruh mengimani Dajjal, dia mengatakan apa? Anta Dajjal alladzi haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ahadits. Kamu adalah Dajjal yang diberitakan oleh Rasulullah. Dari mana dia tahu bahwa itu Dajjal? Dari belajar hadis. Kamu adalah Dajjal yang diberitakan Rasulullah dalam hadisnya. Bukan karena sering nonton TV, bukan karena sering Facebookan, bukan karena sering main HP, enggak, tetapi karena apa? Menuntut ilmu, membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ayyuhal ikhwah, adalah cari lingkungan dan teman yang baik. Ini penting. Agar kita bisa istiqomah di atas iman, di atas akidah, cari lingkungan dan teman-teman yang baik. Kalau salah pilih teman, salah pilih lingkungan, bisa jadi kita berubah. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan almar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu berdasarkan teman-temannya, agama temannya. Hendaknya dia perhatikan dengan siapa dia berteman. Imran bin Hittan tadi menjadi khawarij gara-gara nikah sama wanita khawarij. Jadi ini sangatlah penting. Sebagaimana banyak ahlul bid'ah yang keluar dari bid'ah karena berteman dengan orang-orang yang baik. Yusuf al-Asbat pernah mengatakan, kana abi qadariyyan wa ahwali khawarij. Wa ihwani rawafid. Fanajjani wa subhanahu wa ta'ala bisufyan. Bapak saya Qadari, pengingkar takdir. Paman-paman saya Khawarij. Saudara-saudara saya Rafidhah, Syiah. Ini keluarga warna-warni. Masya Allah. Khawarij ada, Qadari ada. Kadang-kadang keluarga begitu. Ada sebagian itu, keluarga ada yang LDII, ada yang Syiah, ada yang macam-macam. Nah, ini keluarga warna-warni. Tapi kata beliau, sekalipun dalam lingkungan seperti itu, fanajjani wa bisufyan. Allah menyelamatkan saya dari pemikiran Qadariyah, pemikiran Khawarij, pemikiran Syiah. Tatkala saya ditemukan oleh Allah dengan Sufyan As-Tsauri, seorang ulama ahli sunnah wal jamaah. Ini. Baik. Yang ketiga juga ayolah ikhwah yang paling penting agar kita tegar tadi, yaitu doa. Doa penting. Karena yang membolak-balik hati ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub. Bahkan dalam doa, dalam salat-salat kita ada salah satu anjuran kita untuk istiqamah. Ihdinas siratal mustaqim. Selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ketiga di antara faedah dari ucapan ini adalah tatkala beliau mengatakan wayahtimalana bihi, berarti hendaknya kita selalu berharap dan berdoa untuk menggapai husnul khatimah. Husnul khatimah. Karena yang menjadi patokan itu adalah akhir amal. Innamal a'malu bil khawatim, kata Nabi. Sesungguhnya yang menjadi patokan amal perbuatan itu adalah penutupnya. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis, dalam Arba'in Nawawi hadis 4, riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Mas'ud, wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta yakuna ma bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Ada seorang yang telah melakukan perbuatan surga sampai jaraknya tinggal sejengkal saja, tapi ternyata didahului oleh Alkitab, lalu dia melakukan amalan ahli neraka, masuk neraka. Demikian juga sebaliknya. Jadi husnul khatimah ini harus selalu kita rindukan dan selalu kita harapkan. Tentunya dengan usaha, dengan keikhlasan, dengan selalu berdoa kepada Allah, dengan selalu beramal saleh. Karena Allah mengetahui apa yang di dalam hati kita. Ada kisah menarik dan kita tutup dengannya.
ya tentang masalah husnul khatimah ini. Yang pertama adalah kisah Abu Zur'ah, ya, Abu Zur'ah Ar-Razi. Disebutkan bahwasanya Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, ayyuhal ikhwah, ketika dalam sakaratul maut, maka sahabat-sahabatnya ahlul hadis berkumpul untuk mentalkinnya. Ya. Mereka mengatakan, bagaimana kita mentalkin orang seperti Abu Zur'ah Ar-Razi? Akhirnya mereka mentalkin pakai sanad. Haddatsana fulan 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 fulan, ya, enggak nyampe. Diteruskan sama temannya, haddatsana fulan fulan fulan, enggak nyampe. Yani enggak bisa lanjut. Seketika itu Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi yang saat itu sebenarnya memejamkan matanya, dia langsung membuka matanya lalu melanjutkan sanadnya. Haddatsana fulan, qala haddatsana fulan fulan fulan, sampai Mu'ad bin Jabal, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Setelah dia membawakan hadis ini dengan sanadnya, meninggal dunia. Ya, meninggal dunia. Karena memang seorang itu ayyuhal ikhwah biasanya dia wafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Karena Imam Abu Zur'ah adalah ahlul hadis, kebiasaannya adalah ahlul hadis, maka diakhiri dengan hadis. Ya. Sebaliknya ada orang yang karena kebiasaannya main catur, nanti ketika ditalkin la ilaha illallah malah bilang apa? Sekak. Sekak. Nah, ini tergantung kepada kebiasaannya. Dan saya akhiri juga dengan kisah nyata sekarang. Diceritakan oleh salah seorang ustadz, ada seorang ikhwan habis dari kajian, kemudian dia pulang. Di tengah perjalanan dia melihat tabrakan, ada kecelakaan, tabrakan. Ya, seorang tabrakan sampai pokoknya keadaannya sulit untuk mengungkapkannya. Pokoknya ususnya ini sampai keluar. Ya. Sampai keluar. Kemudian karena kondisinya sangat kritis, maka langsung apa? Ditalkin. Ditalkin. Orang tersebut akhirnya kemudian apa? Menoleh kayak orang kebingungan. Tapi kemudian setelah itu dia mengucapkan la ilaha illallah. Setelah mengucapkan la ilaha illallah, meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, akhirnya dicarilah dokumen, ya, barangkali mungkin KTP atau karena nggak kenal. Ketika dalam pencarian, dia terkejut karena di kalungnya ternyata ada kalung salib. Tadi ditalkin lancar mengucapkan la ilaha illallah. Nggak taunya ternyata ada salibnya. Kaget dia. Berarti ini bukan muslim. Akhirnya karena sudah dapat alamatnya, ya, dia datangi rumah orang tuanya. Pengen menelusuri ceritanya bagaimana. Diceritakan tadi ini kecelakaan, kita talqin la ilaha illallah, nggak taunya ternyata dia mengucapkan la ilaha illallah. Setelah itu kita kaget ternyata dia pakai salib. Ternyata ayyuhal ikhwah, orang tuanya, bapaknya mengatakan, memang anak saya ini bulan-bulan terakhir ini dia sangat mencintai Islam. Dia sering membaca Quran. Cuma dia pengen masuk Islam, saya selalu larang. Ya, saya selalu larang. Maka berkat keikhlasannya dan semangatnya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menutup hidupnya dengan la ilaha illallah. Ya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang itu tergantung kepada apa? Niatnya, ketulusan niat. Ya. Yub'atsun nasu biniyatihim. Sesungguhnya manusia itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan apa? Niat-niat mereka. Baik. Ini ayyuhal ikhwah, dengan demikian berarti selesai sudah kajian kita tentang al-aqidah
At-Tahawiyah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan apa yang kita pelajari dari kitab ini bermanfaat dan berbarokah, ya, serta kita bisa amalkan dan kita dakwahkan kepada yang lain. Untuk selanjutnya insyaallah taala kita akan membaca kitab Al-Masail Al-Jahiliyah, ya, Al-Masail Al-Jahiliyah karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Atau kalau antum mau memiliki kitabnya, disarankan untuk beli syarahnya Syekh Shalih Al-Fauzan, Syarah Al-Masail Al-Jahiliyah. Karena itu yang syarah tercetak yang paling bagus, ya, yang bagus. Nah, jadi mulai Rabu depan kita mulai dengan Al-Masail Al-Jahiliyah. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.